Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kehidupan Bapak Ibu dengan saya selalu dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya kutip dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Ayat yang ke-7 dikatakan di sana, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Yakobus ini ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus, yang dia adalah saudara kandung daripada Yesus secara manusia insani. Itu tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-47. Namun di sana dikatakan dalam nasihat ataupun surat yang dia tujukan kepada perantauan bagi orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, dikatakan sana, karena itu tunduklah kepada Allah. Sesuatu hal yang memang patut dilakukan oleh seorang yang percaya kepada Kristus Yesus. Oleh karena apa? Karena Yakobus merasakannya. Selaku dia sebagai saudara kandung, mungkin saja tidak langsung dia dapat menerima keberadaan daripada Yesus sebagai saudara kandungnya, yang adalah diakui sebagaimana dia adalah Kristus ataupun Tuhan. Mungkin perlu waktu bagi Yakobus untuk meyakini daripada hal perkara ini. Itu sebabnya dia merasakan perlunya ada satu ketundukan dalam kehidupannya secara manusiawi kepada yang namanya Yesus Kristus. Oleh karena apa? Manusia cenderung dalam kehidupan pribadinya, manusia itu memiliki akhlak daripada karena sudah jatuh dalam dosa, ada sifat egois, ada sifat kesombongan, ada sifatnya selalu tidak bisa menerima begitu saja. Oleh karena apa? Membutuhkan daripada bukti-bukti yang cukup akurat dalam perihal tentang perkara ini. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan, dia memberi nasihat kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, yang mungkin mereka hidup di dalam wilayah-wilayah negara lain, yang hidup dalam lingkungan yang mungkin saja bukan dengan saudara seiman. Mereka hidup dalam intimidasi, dalam tekanan oleh penguasa-penguasa ataupun orang-orang yang anti dan tidak percaya kepada Kristus Yesus. Itu sebabnya Yakobus dia mengingatkan, dia memberikan nasihat, tunduklah kepada Allah dan lawanlah musuhmu iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan, dalam firman Allah dikatakan ada 3 perkara yang perlu kita pahami, yaitu di mana yang pertama adalah bicara tentang kedagingan, yaitu hidup dalam kedagingan. Dan dikatakan kehidupan kedagingan ini berlawanan dengan keinginan roh, atau boleh dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan kemudian yang kedua, keinginan duniawi berlawanan dengan daripada Allah. Itu tertulis jelas-jelas di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Dikatakan di sana, siapa yang mengasihi dunia dan isinya, ia tidak berkenan kepada Bapa, atau Bapa tidak berkenan mengasihi dia. Oleh karena apa? Dunia berlawanan dengan daripada Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah berbicara tentang Kristus yang berlawanan dengan adalah iblis. Kristus dia memberikan hidup, iblis dia memberikan daripada kematian yang kekal. Kristus memberikan daripada pengharapan yang luar biasa, namun iblis dia memberikan daripada keputusasaan, kekacauan dan lain sebagainya. Kalau Kristus memberikan damai sejahtera, tapi iblis dia menaburkan daripada pertengkaran, perselisihan, dan juga hal-hal yang lain sebagainya, yang merupakan kecemaran daripada akhlak manusia yang tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya iblis senantiasa mengintimidasi kehidupan setiap manusia untuk mereka habis menderita, kemudian hidup dalam ketidaknyamanan, dalam keputusasaan, dan kemudian akhirnya manusia tersebut akan mati binasa dalam kematian yang kekal. Itu adalah tujuan daripada iblis. Itu sebabnya firman Allah datang kepada kita dalam firman kita pada saat kesempatan yang berbahagia ini dikatakan, tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Ada kuasa di dalam daripada kebenaran firman Allah yang akan kita renungkan dalam kesempatan berbahagia ini.
Dikatakan di sana, kalau kita tunduk kepada Allah, berarti berbicara bukan kita hormat secara daripada tubuh dan juga daripada gerak, daripada mimik kehidupan kita. Tetapi ini berbicara tentang perkara rohani. Jadi tunduk kepada Allah, artinya kita itu berserah kepada Allah. Kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Allah, kita taat kepada Dia. Taatnya bagaimana? Berserahnya bagaimana? Kita pun perlu mengetahui lebih jauh dan lebih benar lagi. Taat dalam perkara ini adalah kita mempercayai sepenuhnya kepada rancangan Allah yang luar biasa semenjak dunia ini dijadikan. Semenjak dunia ini dijadikan, Allah sebelumnya telah membuat satu rencana yang luar biasa bahwa Kristus itulah sebagai pemegang otoritas yang tertinggi, baik kuasa yang di sorga, bahkan yang di bumi, bahkan yang di bawah bumi. Kuasa tersebut dalam genggaman tangan kuat kuasa daripada Kristus Yesus. Itu sebabnya firman Allah membawa kita supaya kita tunduk, kita berserah, kita mau taat kepada yang namanya Kristus Yesus. Taat kepada firman-Nya, taat kepada kebenarannya, taat daripada titah-titah dan peraturannya. Sebab Kristus itulah sesungguhnya adalah kehidupan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bersandar dan berharap kepada Dia. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya dalam kehidupan kita untuk senantiasa hidup mengenal Kristus dengan benar. Kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam Amos pasal kelima ayatnya ke-6. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pentingnya Bapak Ibu dengan saya mencari Tuhan supaya kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Menikmati damai, menikmati kasih, berkat kuasa bahkan pertolongan Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia dapat ditemui. Bukan kita mencari Tuhan pada saat kita membutuhkan Dia saja. Jangan sampai kita mencari Tuhan pada saat kita dalam hidup kita kepepet ataupun kita mengalami satu musibah ataupun sakit penyakit baru kita mencari Tuhan. Dan itu pentingnya Bapak Ibu dengan saya, kita mencari Tuhan pada saat kita sehat dalam kondisi apapun juga. Dalam situasi apapun juga penting kita mencari Tuhan. Dialah kehidupan kita. Di luar Kristus Yesus kita akan mengalami binasa. Iblis dari awal dia senantiasa mengacaukan, dia coba mengkobarkan daripada rasa takut gelisah dalam kehidupan setiap umat manusia agar manusia tidak menikmati berkat kasih yang daripada Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi pentingnya Bapak Ibu dengan saya hidup dekat dengan Tuhan, mencari Kristus Yesus. Selagi kita hidup, selagi kita bernapas, kita mencari Tuhan karena Dialah kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, kembali kepada firman Allah. Dalam ayat ke-8 dikatakan di sana, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia atau Allah akan mendekat kepada kamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan hanya mengasihi dan cinta kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia tidak mendua hati. Tidak dia kepada Kristus dan dia kepada si iblis. Tidak dia kepada daripada kerajaan sorga, kemudian dia menyembah kepada kenikmatan dan keduniawian yang dia cari, yang dia hidup di dalamnya. Ini tidak benar kehidupan demikian. Pentingnya dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh cinta kepada Kristus karena kita ini membutuhkan Dia. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang namanya dapat membuat kita hidup dan kekal selama-lamanya. Dapat diselamatkan kecuali nama Kristus Yesus Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, taatlah kepada Allah. Hiduplah benar. Jauhkan daripada apa yang disebut daripada aturan-aturan yang tidak berkenan ataupun yang tidak diperkenan oleh Allah. Kita menjauhkan hal demikian. Kita hidup benar di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus yang mampu membimbing, menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan anugerahnya dalam situasi kondisi apapun juga. Terlebih pada zaman saat-saat sekarang ini, di mana ada sakit penyakit, ada resesi secara global,
dan kita menyadari akan perkara ini, kemana kita akan mencari pertolongan, kemana kita akan berlindung? Hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Namanya adalah menara yang kuat, menara yang kokoh, menara yang sanggup melindungi setiap orang yang berharap kepada Dia, termasuk Bapak Ibu dengan saya. Kita membutuhkan kehidupan, kita ingin kasih, kita ingin berkat, kita ingin sukacita, kita minta perlindungan, kita memohon daripada apa yang disebut damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu tunduklah kepada Allah, taati aturan Tuhan, jauhkan larangannya, hidup benar, cari Tuhan selagi kita hidup, selagi Dia dapat ditemui. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, maka saudara dengan saya akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Bersama dengan Kristus kita menang. Bersama dengan Kristus kita menikmati berkat Allah. Bersama dengan Kristus kita akan bisa melewati kehidupan apapun juga. Walau dalam kehidupan sekarang kita ini mungkin mengalami daripada apa yang disebut daripada keterpurukan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, tetap berjalan, tetap melangkah dan menghadap kepada Kristus Yesus. Mungkin engkau sudah merasa seperti tergeletak, bangkit, bangun dan berjalan terus iring Kristus Yesus. Tidak ada persoalan yang tidak dapat ditanggulangi oleh Tuhan. Nama Yesus adalah nama menara yang kuat. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam nama Yesus Kristus. Dia sanggup menopang dan menolong kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Dalam kondisi apapun juga. Dia tahu, dia mengerti, dia merasakan. Sebab dia adalah roh yang ada, hidupnya ada bersama dengan kita. Dia senantiasa bersama dengan kita sekarang dan selama-lamanya. Tidak ada persoalan yang tidak Allah ketahui. Tidak ada masalah atau tantangan yang tidak Kristus ketahui. Dia tahu, dia mengerti, dan dia akan datang dengan kuat kuasanya, membebaskan kehidupan Bapak Ibu dengan saya, sehingga kita menikmati damai sukacita. Kita berkemenangan bersama dengan Kristus. Kita akan menghadapi persoalan, tantangan, rintangan dalam masalah kehidupan kita ini. Kita adalah umat pemenang. Bersama dengan Kristus Yesus, kita adalah umat pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripada kehidupanmu. Allah yang penuh dengan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, yang penuh kasih, yang penuh daripada penyayang, yang penuh dengan segala berkat dan kekuatan kuasanya. Dia akan menghampiri kehidupan kita, maka iblis akan menjauh dalam kehidupan kita. Dia akan lari dan meninggalkan kita, sebab ada Kristus Yesus di pihak kita. Bersama dengan Allah, kita akan lewati daripada kehidupan permasalahan apapun bentuknya dalam kehidupan kita. Dan kita akan berjalan dalam terang Kristus sekarang dan selama-lamanya. Sampai kita berjumpa dengan Dia, Sang Kekasih jiwa kita. Yesus Kristus Tuhan namanya. Oh, terpujilah nama Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi apapun juga, mungkin tidak ada orang yang mengerti apa yang kau sedang hadapi. Mungkin orang tuamu tidak mau mengetahui lebih jauh apa yang sedang kau alami. Mungkin juga orang-orang sekitarmu, mereka tidak mau memperhatikan apa yang engkau sedang rasakan. Saya mau katakan, Kristus Yesus, Dia merasakan, Dia memperhatikan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Karena Dia turut merasakan dalam kehidupan kita yang sedang kita alami, apapun bentuknya kehidupan kita. Dan Dia akan datang dengan pertolongan, dengan kuasa, dengan kekuatannya, hingga kita boleh hidup berkemenangan sebagaimana janji firman Tuhan yang Dia sampaikan dalam kehidupan kita melalui firman yang tercatat dalam Alkitab ini. Oh, terpujilah nama Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Allah ini akan membangkitkan semangat kehidupan kita dalam situasi kondisi apapun juga. Terus kita berjalan terus. Ada berkat, ada kuasa. Bersama dengan Kristus kita bisa lewati permasalahan apapun juga, apapun bentuknya. Dalam persoalan rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, mungkin dalam kebutuhan makan, minum, pakai. Saya mau katakan, Dia adalah Allah, Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan segala kebutuhan kehidupan kita, apapun bentuknya. Dialah empunya segala sesuatunya. Dalam kehidupan usaha pekerjaan, dalam pelayanan apapun juga yang sedang kita hadapi, percayalah kepada Kristus, bersandar pada kuat kuasanya. Jangan bersandar dalam kekuatan hikmat manusia insani kita. Bersandar dengan pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Maka kita akan melihat bahwa Kristus Yesus yang penuh kuasa, Dia hidup bersama dengan umatnya. Dia adalah kepala atas gerejanya. Dan Dia adalah Bapa kita di sorga. Dan Dia akan senantiasa mengasihi dan menyayangi kehidupan kita.
dan Dia akan selalu bersama dengan kita sekarang, besok, bahkan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah orang yang percaya, mendengar firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya, dan senantiasa taat dan setia kepada Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Berkat, pertolongan, kasih sayang, kekuatan, kuasa akan melingkupi kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Dan Dia sebagai Allah kita yang hidup di dalam nama Yesus Kristus akan selalu menjaga, melindungi kehidupan kita. Dia akan memelihara kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kehidupanmu, nama Tuhan dimuliakan, dan Dia kita agungkan. Dan kita akan iring Dia selama-lamanya. Terpujilah namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.